Baik. Oke, di sini saya ada punya beberapa file CAD, ya. Nah, kalau misalnya ada punya file CAD yang cukup besar, kita bisa compare ya kecepatan antara ZWCAD dengan software CAD lain. Tapi di sini saya coba buka dulu House, saya open aja. Sorry. Saya gunakan ZWCAD 2024 sebetulnya. Ya. Ini saya juga gunakan trialnya juga masih. Tapi ini yang beta ya, 2024 yang beta. Nah, kalau ada yang ingin download beta 2024, saya bisa kasih linknya ya. Bentar. Linknya itu di Nah, ini saya ada linknya, ini saya copy paste aja ya. Bentar. Yaitu ada Windows 32 bit dan Windows 64 bit untuk file 2002 CAD GWCAD 2024 beta. Oke, nanti di sini mungkin saya utarakan ya. Di sini saya infokan nanti buat teman-teman yang bertanya kan ada door prize ya, semacam rewards. Penanya terbaik itu mendapatkan voucher GoPay yang nanti akan dikirimkan oleh tim admin kami dan kita catat namanya. Nah, kemudian juga untuk semua peserta yang hadir di webinar kita hari ini, ya, teman-teman bisa mendapatkan training gratis ya nantinya. Kita kalau tidak salah di bulan Mei ini akan ada training gratis. Bentar, ini coba. Jadi kalau buka Instagram Neosia itu, bentar, itu akan ada training gratis ya, di sekitar, saya lupa ya tanggalnya. Nah, ini sekitar tanggal 8 Juni ya, bulan depan 8 Juni ya. Nah, ini GWCAD-nya buat rekan-rekan yang mengikuti webinar hari ini bisa mengikuti GWCAD-nya ini secara gratis. Hanya GWCAD-nya aja ya, tapi SolidWorks-nya tetap nanti kalau nggak salah kalau mau ikut SolidWorks-nya jadi bayar setengah harga aja ya. Setengah harga aja. Nah, caranya seperti apa ya? Nanti masuk ke link pendaftaran.neosiatc.com ya. Nanti ketika masuk mengirimkan pembayaran itu bisa dilampirkan screenshot dari webinar hari ini gitu ya. Atau mungkin kalau pernah ikut webinar yang sebelumnya itu juga bisa. Gitu. Ya, ini untuk filenya, file dataset kita. Coba saya share aja ya, buat siapa tahu ada yang
nggak punya file datasetnya, saya share aja ke sorry, saya copy dulu berarti. Ya, saya share di kolom chat, nanti tekan bisa ikut download. Ya. Nah, ini misalnya kita punya file cat seperti ini, saya copy aja ya. Nah, ini ukuran filenya cukup besar ya, 11 mega atau 12 mega ini. Coba kita buka kira-kira secepat apa. Kita coba ya. Nah, cepat sekali. Jadi, walaupun filenya itu besar, ngebukanya cepat. Dan dia tidak ada program-program background yang lain ya. Jadi kalau misalnya buka pakai cat yang lain, itu biasanya di sini ada background service-service yang berjalan gitu secara background, sehingga itu yang bikin kerja kita pada saat bekerja dengan cat ini jadi agak nge-lag gitu ya. Nah, kalau ini ringan sekali ya, ini ringan banget nih. Kalau mau coba yang 100 mega misalnya, ada file cat 100 mega itu bisa coba dibuka. Biasanya itu file-file kontur ya, file-file pemetaan. Itu bisa coba dibandingkan antara AutoCAD dan GCAD. Rasa-rasanya dulu pernah ada yang compare untuk kecepatan ini di YouTube itu ya, video perbandingannya. Oke. Nah, untuk 3D ya, saya akan gunakan SketchUp versi 2000 ya. Di sini memang versi terbaru untuk SketchUp-nya. Ya. Ini ada file video yang bisa. My name is Ajay and let us compare ZWCAD versus AutoCAD. This is a speed comparison. So we are going to be very fast. We are going to check on two parameters first. One is installation speed, second first time opening speed. So first we are going to start with ZWCAD 2023 version. I have the setup file. I clicked on installation and this entire process took me 4. We are going to and say it's open the Z software for the first time. Now let us open AutoCAD 2023 version. Let us open the software for second time. 30 detik untuk dibuka. detik. And we have our first performer, that is ZW 2023. Nah, ini ada file 16 Now let us mega. come to the next parameter. File 16 mega. That is opening the file into the software, and let us check which software works really fast. For that we have, let us drag
and boom, you can see within few seconds the file got opened in ZWCAD. Now let us open the same file in okay, now it is completely open and I can work around with this file. So in this case, ZW is the master. Let us move to the next parameters. So we have total 5 parameters on which we are going to check and Ya, jadi scale, untuk membuka which we are filenya going itu to index. We are kesimpulannya doing jadikan first one. supaya lebih apa? Mungkin kita Let us nggak move usah sampai to selesai the aja next ya. command. Itu linknya To sudah ada location. Move di kolom chat. Bisa this dipelajari features sendiri or untuk this masalah kecepatan. Kita langsung ke topik aja. Ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan gunakan template. Kita akan gunakan template ya untuk lupa template-nya di mana. Ya, saya pakai ini aja deh ya. Bukan ini sebetulnya. Stop. Ntar ya, saya cek dulu. Ini tadi sudah saya siapkan, tapi saya lupa ada di mana. Ya, nanti buat teman-teman saya mungkin bisa share. Oh, oke. Create out. Ya, ini agak beda sih soalnya. Ya, saya taruh di sini aja ya. Di
Oke. Ya. Jadi teman bekerja dengan CAD ya, itu biasanya kalau kita bikin file baru seperti ini, nah tetap kita diminta untuk memilih template ya. Kalau template-nya CAD itu biasanya DWT, Drawing Template extension-nya. Nah, di sini ada beberapa template di GWCAD yang bisa digunakan. Nah, cuma biasanya kalau untuk modeling 3D, jadi GWCAD ini kita bisa buat 3D juga, kita gunakan yang ISO, GWCAD ISO. Tapi kalau yang biasa untuk drawing aja itu kita bisa gunakan yang GWCAD.dwt. Dan di sini juga ada GWCAD ISO yang sudah ada settingan plotnya, ya sudah ada settingan plotnya juga. Nah, bisa di. Nah, kalau misalnya kita membuka file itu dia akan otomatis membuka template bawaannya si filenya. Ya. Jadi pada saat kita mau orang tersebut, misalnya bukan kita yang bikin gitu ya. Nah, orang lain yang bikin file ini itu pasti juga milih template dan file template yang akan digunakan. Nah, biasanya kalau di GWCAD itu buka file kadang-kadang supaya untuk mempercepat waktu openingnya itu dia untuk elemen-elemen yang curve seperti ini dia akan dikurangi segmennya seperti ini. Jadi, nah itu lumayan untuk mempercepat waktu loadingnya aja. Nah, tapi kalau kita ingin mengembalikan perhalus lagi bisa di redraw atau regen komennya RE untuk kembalikan lagi. Gitu. Oke, ini mungkin sekalian saya tunjukkan kalau GWCAD itu bisa juga untuk 3 dimensi ya. Nah, kalau misalnya kemarin teman-teman ikut webinar kita kemarin, itu kalau nggak salah sempat ada didemokan ya, cuma nanti kita lihat lagi. Nah, jadi GWCAD ini itu ada 2 varian. Pertama itu GWCAD standar. Jadi GWCAD standar itu dia hanya untuk gambar 2 dimensi. Lalu ada juga yang GWCAD profesional. GWCAD profesional itu dia bisa build 3D. Nah, lalu ada lagi GWCAD yang mechanical. Jadi GWCAD mechanical itu adalah GWCAD yang bisa 3D. Ya, dia bisa modeling 3D, tapi dilengkapi dengan library mechanical. Nah, kalau dulu itu ada GWCAD arsitektur sebetulnya. Jadi GWCAD 3D ditambah blok-blok untuk arsitek di arsitek. Tapi sekarang lagi discontinue karena lagi ada pengembangan gitu ya. Kemungkinan di 2024 nanti itu ada varian baru dari GWCAD yang relate dengan arsitektur dan konstruksi ya. Saya lupa nama brandnya apa, tapi kemungkinan juga masih dirahasiakan ya. Tapi dia lebih ready BIM-nya. Nah, ini bisa untuk modeling, saya coba bikin model sederhana aja. Jadi kita bisa ya. Nah, kita bisa build 3D seperti ini. Sama sih, nggak beda. Ya. Oke, kita masuk ke SketchUp-nya ya.
Nah, jadi ini saya menggunakan template, which is di sini saya sudah di template ini saya sudah define untuk tag-nya. Jadi kita akan gunakan template untuk mempercepat proses aja gitu ya. Ini saya punya predefined tag dan predefined scene. Jadi predefined tag dan predefined scene ini dia akan mengambil tag-tag tertentu yang mana yang aktif, mana yang enggak. Contoh misalnya top itu dari atas, front itu mungkin nanti bangunan tampak depannya dan seterusnya. Ini saya share lagi aja ya untuk file template-nya. Siapa tahu ada yang punya SketchUp untuk bisa ikut. Nah, kemudian di sini juga ada semacam predefined wall. Jadi kita akan bikin, karena ini filenya adalah file arsitektur, saya buka template-nya juga yang arsitektur. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mau di bidang lain ya, misalnya kayak mechanical, scene gitu ya, tentunya template yang digunakan itu juga berbeda gitu ya. Di sini tag-nya juga mungkin nama-namanya juga bukan floor, ceiling, opening, tapi yang istilah-istilah mekanikal. Saya jujur bukan orang bukan teknik mesin, jadi kurang begitu paham. Jadi kita sesuaikan aja. Tapi di sini adalah idenya adalah workflow-nya ya, workflow-nya. Insyaallah webinar hari ini isinya nggak ada di YouTube ya. Jadi ini memang kita create, kita develop ya untuk apa? Untuk kita share ke teman-teman yang setia mengikuti kami gitu ya. Mengikuti training-training kita. Oke, jadi yang pertama tentunya kita akan import file cat-nya ya. Jadi ini bebas ya, nanti file cat-nya bisa apa aja. Tadi filenya ada di desktop ya. Desktop. Nah, tentunya di sini itu kita harus rubah ke DWG dulu. Di sini AutoCAD file ya, bukan GWCAD file, tapi AutoCAD file itu ada DWG dan DXF. Nah, baru kita bisa lihat file-file DWG-nya. Nah, di sini sebelum import kita lihat optionnya dulu ya. Nah, ini unitnya pakai model units. Nanti dia akan mengambil model units itu maksudnya unit yang sedang ada di SketchUp-nya. Ini mungkin saya cancel dulu aja. Kalau mau tahu berapa apa sih unit yang digunakan, itu kita bisa tes gambar sesuatu, kemudian melihat di sini lengthnya, di sini ada keterangannya ya. Oh, itu sentimeter. Gitu. Nah, jadi kalau kita gunakan model unit, DWG dulu ya. Ini house. Kalau kita gunakan model unit, maka nanti ukuran yang masuk ke SketchUp kita itu mengambil sentimeter. Jadi diasumsikan file cat ini tuh satunya sentimeter. Padahal kita tahu kalau dari sini, ini kan satuannya meter ya. Kalau kita lihat ini satuannya meter. Ini 2 gitu. Ini 1,5. Ya. Jadi nanti begitu masuk itu menjadi 2 cm. Ya, jadi yang di sini itu akan jadi 2 cm di SketchUp-nya. Nah,
Itu sebenarnya nggak masalah karena sebetulnya kita bisa resize di SketchUp-nya ya. Sebetulnya kita bisa resize lagi. Jadi model unit pun nggak masalah. Kalau kita tahu ukuran file di CAD-nya, kita bisa langsung rubah ini ke disesuaikan aja ya. Nah, kita tahu kalau tadi CAD-nya itu meter, jadi kita pilih yang meter. Kemudian untuk material, kalau di CAD-nya ada material, mungkin nggak ada di sini material-material. Ini cuma heads saja ya. Ini kita bisa import sekalian materialnya dan nanti akan masuk ke material library di SketchUp. Kemudian preserve drawing origin ini maka nanti aksis di CAD itu akan sesuai dengan aksis di SketchUp-nya gitu. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi misalnya kalau ini dia 00-nya itu di sini gitu ya misalnya. Nah, ketika kita klik preserve drawing origin, maka nanti posisi CAD-nya itu sesuai gitu dengan. Tapi kalau ini di uncheck, itu nanti kita akan dia diletakkan di SketchUp-nya secara random. Nah, ini kita uncheck aja, ini kita oke. Kita import ya. Oke, nanti akan ditampilkan reportnya ada berapa layer sih? Di sini ada 25, kemudian jumlah blocks dan arc, circle dan seterusnya ini ditampilkan di sini. Jadi ini report aja. Oke, nah di sini nanti layer di AutoCAD ini mungkin nggak akan kita pakai karena nanti ini akan ngotorin layer yang sudah kita bikin di SketchUp-nya ya, apalagi kalau kita gunakan template. Kemudian blocks, ya blocks ini nanti masuk ke SketchUp itu akan menjadi komponen ya, menjadi komponen dan seterusnya. Kalau yang arc, circle itu biasa ya, menjadi geometri arcs dan circle biasa. Nah, ini kita close dulu aja. Ya, jadi nanti ketika preserve drawing origin itu kita matikan, ya, itu nanti belum tentu sesuai gitu ininya. Nah, ini hasil dari CAD yang kita import ya. Nanti untuk layernya 25 layer tadi itu akan masuk ke sini ya. Saya cek dulu. Kalau di sini layernya ada berapa? Ya, ini jadi layer di sini nanti akan nyatu di sini. Ini mungkin kita layer yang masuk di sini itu hanya layer-layer yang berisi line di CAD-nya. Jadi nggak semua layer itu akan terimport ya. Karena hanya layer yang isinya line aja. Karena mungkin ada layer yang isinya kosong atau ada layer yang isinya itu blocks bukan line, itu nggak akan masuk ke SketchUp-nya ya. Tapi tetap ini bisa kita show. Nah, ini kita hapus saja karena ini tidak kita perlukan ya. Ini dihapus saja, delete text. Ini masuk ke uncheck aja. Gitu. Ya, ini saya cepat aja. Jadi kalau sudah di SketchUp ya. Ini ada 2 model ya. Saya pilih salah satu aja. Nggak semuanya, dihapus salah satu. Kemudian ini karena dia ada 3 viewport, ini kita bikin grupnya dulu. Ini dikelompok-kelompokin, saya bikin grup.
Nah, ini saya explore dulu supaya ini ada 3 grup. Nah, di sini saya punya tag khusus yang menampung file-file cat-nya. Jadi saya pilih dan saya masukkan ke tag cat, sehingga saya bisa on-off-kan di sini untuk cat-nya. Jadi kalau mau saya tampilkan cat-nya, itu diklik aja di sini. Nah, kemudian saya juga asosiasikan tag saya dengan scene. Di sini saya sudah buat predefined scene, which is ini sebenarnya bisa meng-on-off-kan juga untuk cat-nya. Ini saya save as dulu aja biar ya. Oke. Ya, nah sampai sini jadi kita bisa lihat ya. Jadi objek yang masuk ke dalam SketchUp ini itu tertentu saja, nggak semuanya. Jadi contohnya kayak dimensi di sini dia tidak dimasukkan, ya. Dia tidak bisa ke-import. Walaupun ada label juga nggak akan ke-import, label-label juga nggak import. Karena memang SketchUp cuma perlu orang biasanya modeling 3D berdasarkan CAD itu cuma perlu geometri fisiknya ya, secara fisiknya seperti ada dinding, kemudian ada pintu jendela gitu ya, dan posisi-posisi dari blok-bloknya. Nah, ini kita bisa bersih-bersihkan dulu. Saya nggak perlu ini. Misalnya saya bersihin dulu aja. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini ini juga ada blok-bloknya. Blok yang masuk ke SketchUp itu nanti akan dirubah menjadi komponen di SketchUp-nya. Ya. Nah, ini blok-blok ini itu kita bisa masukkan ke tag tertentu. Kalau kita misalnya sudah punya tag, saya punya tag di sini untuk, karena ini tanaman ya, di sini saya ada punya tag untuk plant. Ini saya bisa masukkan blok ini ke plant. Masukkan aja ke plant. Nah, sehingga nanti kita bisa on-off-kan untuk plant-nya. Gitu. Nah, kemudian juga ada, coba kita lihat untuk yang lain, ya mungkin itu aja ya. Nah, ini biasanya juga pintu jendela ini, simbol pintu ini juga berupa blok ya. Tapi di sini kayaknya ya memang aslinya juga bukan blok. Nanti rekan-rekan bisa coba untuk CAD, misalnya punya CAD yang lebih baik gitu ya, yang bloknya itu lebih rapih, lebih lengkap, ya itu bisa digunakan. Nah, ini saya balik lagi ke komponen. Nah, kadang-kadang drafter itu mendefinisikan blok di CAD itu nggak rapi ya. Mungkin dikasih namanya berupa random gitu, sehingga orang nggak tahu itu apa gitu. Nah, di SketchUp ini kita bisa langsung benerin namanya. Di sini di komponen ini ada definisinya.
Ini namanya deciduous tree 13 pp. Nah, ini bisa dirubah ya sebetulnya. Misalnya saya rubah pakai bahasa Indonesia aja pohon gitu. Pohon 01. Nah, ini bebas ya, penamaan ini bebas. Yang penting bisa dipahami. Pada saat kita ngeklik pohon 1 itu kita tahu itu tuh pohon yang mana gitu ya. Nah, karena kalau kita rubah di sini salah satu, maka komponen lain yang sama dengan dia, ini contohnya ini kan sama dengan ini ya. Ini karena ini ada 2. Nah, ini juga akan berubah namanya jadi pohon 01. Jadi kita nggak perlu satu-satu untuk ngedit, cukup pilih salah satu, kita definisikan, maka yang lain akan ikut terdefinisi. Ini juga sama nih. Ini saya kasih nama pohon 2. Jadi ini akan berbeda ya. Pohon 02. Ini sama dengan ini rasanya. Ya, kemudian satu lagi, ya ini juga sama, cuma dia hanya beda skalanya aja. Jadi kita untuk pohon kita punya 2 jenis. Nah, dengan penamaan seperti itu akan lebih memudahkan pada saat kita mencari si objeknya. Ya. Kalau kita lihat di sini, di bagian komponen ini kita klik Home. Jadi kita scroll ke bawah, nah ini ada pohon 1 dan pohon 2. Nah, tentunya ketika kita klik Home, maka komponen yang masuk yang terlisting di sini itu yang bisa diakses langsung. Ya, jadi contohnya ini, pohon tadi ini ada di dalam grup ya. Nah, ini kan nggak bisa kita pilih ya, nggak bisa kita pilih. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam, baru kita bisa pilih. Nah, kalau seperti itu, ya, ketika kita klik Home di sini, ya di sini nggak bisa kita pilih. Dia nggak bisa kita pilih. Supaya bisa dipilih, kita harus masuk dulu supaya dia bebas. Nah, ini kan bisa kita pilih. Nah, jadi kalau kita klik kanan, ini nyala ya. Kalau kita ingin milih beberapa, dipilih aja, klik kanan. Kemudian ini juga sama. Ini saya keluarkan aja ya. Misalnya supaya dia bebas, ini saya keluarkan, edit cut, keluar, paste in place. Nah, ini juga sama ya untuk yang pohon 2-nya. Atau saya gunakan shortcut aja ya, Ctrl X, keluar, Ctrl Shift V atau Shift V. Jadi dia akan ditempatkan di sana. Nah, ini karena dia komponen, kita bisa rubah menjadi 3D itu sekaligus gitu. Jadi nggak perlu satu-satu kita manual nempatin. Jadi karena ini bisa aja objek ini tuh tersebar di seluruh model kan, di seluruh. Kalau misalnya kita punya set plan gitu ya, dan jumlah pohon ini itu ada ratusan, itu akan lama kalau kita satu-satu nempatin manual. Biasanya tuh orang-orang begitu. Ya, workflow yang biasa orang-orang lakukan ketika dia mendesain set plan, dia menaruh satu-satu model 3D-nya di file cat-nya sesuai file cat-nya. Nah, itu nggak efektif. Nah, di sini saya akan gunakan misalnya pohon ini saya pilih file cat, file SKP di sini. Nah, ini ada file 3D, ini saya lepaskan aja ya, di export dulu aja. Ya, ada 2 file.
Saya hapus saja. Anggap aja ini pohon 1 gitu ya. Ini pohon 2 gitu. Misalnya. Nah, ini supaya gampang nyarinya. Ini definisinya saya gunakan pohon 1 3D gitu ya. Ini juga sama. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah dicari di sini. Jadi kalau kita klik home, sorry. Oke, sebentar ini kok pohon buahnya nyangkut ya. Pohon 2 3D dan pohon 1 3D. Nah, jadi 2023 ini sebetulnya ada versi update-nya ya. Saya belum sempat update sebetulnya. Nah, ini kita bisa pancing dulu ya. Misalnya saya pohon, biarkan dia mencari dulu, kemudian kita klik lagi. Dan akan muncul ya pohon 1. Ini yang 2D-nya, ini yang versi 3D-nya. Ini juga pohon 2 yang versi 2D-nya, ini pohon 2 yang versi 3D. Jadi mudah ya untuk mereplace-nya. Kita tinggal pilih aja komponen 2D-nya, select instances, kemudian klik kanan lagi di versi 3D-nya, ini ada replace selected. Oh ya, saya ada satu step yang kurang, ini saya undo dulu ya. Nah, jadi sebenarnya ada komponen-komponen yang sebetulnya itu skalanya nggak sudah di resize gitu. Mungkin di cat-nya itu dikecilin gitu ya, atau dibesarkan di bloknya. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi origin dan skalanya itu harus matching gitu. Nah, ini contohnya. Kalau dari sisi origin itu sudah pas. Ini originnya di tengah objek. Di sini juga originnya juga di tengah objek. Yang menjadi masalah kita harus cek juga skalanya. Nah, apakah ini sudah skala yang sesuai atau belum? Kita bisa tahu dengan cara klik kanan. Di sini ada reset scale. Nah, ternyata memang ini itu udah hasil resize. Nah, gimana caranya untuk supaya dia normal? Nah, ini kita harus masuk ke dalam. Ya, kita edit bloknya. Nah, baru kita resize. Bisa dengan scale biasa seperti ini. Atau kalau kita ingin spesifik ya untuk ukurannya, contoh saya mau tahu nih ini diameter jari-jarinya berapa. Saya ukur aja di sini, oh 83 cm misalnya. Ya, nanti ini saya tinggal aja di sini, klik 83 cm, yes. Jadi menjadi normal dulu, jadi dinormalkan dulu. Ini kita juga cek reset scale. Lima puluh tiga, 54 lah ya, berapa aja.
54 cm, kemudian yes. Sorry, salah. Saya harus masuk dulu ke dalam ya. Saya undo nih, masuk dulu ke dalam. Karena kalau saya dari luar semuanya ke scale. Ulangin ya, ini 54 cm. Nah, nanti dia warning juga sih, kalau dia hanya scale komponen, maka pertanyaannya itu grup atau komponen. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi cukup salah satu aja untuk komponennya. Dan kalau kita lihat komponen yang lain itu hilang, pada kemana ya? Karena kita scale, yang lainnya itu sebenarnya ada, cuma kecil banget jadinya. Ya itu nggak apa-apa, itu biarkan saja di tempatnya. Nah, karena ini sebenarnya untuk mensinkronkan antara scale-nya 2D dan scale-nya 3D kita gitu. Ya. Nah, baru kita bisa pilih di sini klik kanan, select instance, kemudian di sini klik kanan, replace selected. Nah, ini berarti coba saya undo dulu ya. Ini mestinya oke. Jadi mestinya kita scale semua aja di kanan. Ya, jadi semuanya harus di recycle. Atau kalau teman-teman mau nggak mau repot ya, sebetulnya ini kita bisa masukkan misalnya ini apa tadi? Ini pohon 1 ya. Ini pohon 2, ini pohon 1-nya ini. Jadi kita bisa aja masukkan taruh di sini. Nah, seperti itu. Jadi salah satu aja, kemudian ini juga kita taruh di pohon 2 misalnya. Nah, di sini. Ya, cara memasukkannya ya tinggal ini, Ctrl X, kemudian masuk ke sini, kemudian paste di tempat, ya, lalu ini dihapus saja. Dihapus, lalu ini di explode. Supaya apa? Supaya nggak double-double. Jadi nanti file 3 dimensinya itu komponen 3D yang ada judul 3D-nya itu akan hilang, sehingga menyisakan satu nama aja, pohon 01. Ini juga sama, saya cut, masuk ke dalam, paste, dan ininya saya hapus, dan ini saya export. Ya, ini akan lebih cepat, jadi kita nggak perlu satu-satu. Ya, nah kemudian untuk dinding kita bisa gunakan, saya punya segmen di sini, saya copy aja ke sana ya biar dekat. Nah, jadi ini untuk yang ini itu untuk dinding eksterior, yang ini untuk dinding interior. Nah, karena template ini sudah dirancang sehingga dia kompatibel untuk apabila kita ingin ekspor ke Revit atau ke Archicad, maka ini itu sudah punya definisi ya. Kalau kita lihat di entity info, nah, di sini udah masuk ke tag dinding interior dan definisinya wall interior. Jadi saya bisa on off kan untuk dindingnya di sini.
Ya. Nah, kalau misalnya ini mau dikasih data lain, jadi tipe di sini ini kita bisa pilih, ya. Kita bisa pilih jenisnya apa. Misalnya ini dinding, ya tentunya kita cari yang wall. Kalau sulit ya ketik aja wall. Ini kita bisa ambil IFC wall. Jadi salah satu aja, maka yang lainnya akan otomatis akan. Ini tinggal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ini kita lempar ke software lain yang BIM compatible, itu dia terdeteksinya sebagai dinding. Kalau dia lantai, terdeteksi sebagai lantai dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya tempatkan, nggak semuanya ya. Jadi untuk eksterior, saya tempatkan aja di dinding eksteriornya, saya scale. Mungkin nggak usah semua ya, mungkin saya bikin yang bagian dalam aja. Ini jadi karena bagian dalam, jadi saya pakainya yang interior. Ya. Selama 1 menit ke depan, saya akan coba selesaikan modelingnya aja, penempatan dindingnya. Saya percepat aja ya. Nah, ada banyak workflow sebetulnya untuk modeling ini. Nah, di SketchUp itu mungkin buat rekan-rekan yang belum pernah pakai SketchUp, itu ada yang namanya extension. Jadi extension itu semacam script tambahan yang bisa kita install di SketchUp-nya gitu. Ya, fungsinya macam-macam ya, dia bisa untuk impor-ekspor file yang tidak ada yang belum compatible di SketchUp-nya, ya, atau fiturnya itu bisa untuk apa namanya, untuk mempercepat pekerjaan. Ya, kalau seperti ini kan mungkin kalau dirasa lama, waduh, nggak praktis banget ya, mesti nyusun satu-satu. Nah, itu kita bisa gunakan extension. Ya. Oke, untuk extension salah satu extension yang bisa kita gunakan itu ada yang namanya macam-macam ya, ada 1001 bit, ada juga yang namanya debug, lalu ada plus spec, macam-macam. Nah, cuma memang sayangnya mostly extension itu tuh berbayar gitu ya. Itu kita perlu mengeluarkan extra cost lagi. Nah, saya akan coba tunjukkan di sini ada extension yang namanya 1001 bit ya. 1001 bit ini ekstensi yang gratis sebetulnya. Nah, kita harus install dulu extensionnya. Nah, atau kita cari aja di ini. Nah, kalau nggak salah saya pernah install sih sebetulnya. Oke, kalau nggak ada, saya cari aja. Ya, kita kalau mau nyari di internet, kita bisa gunakan extension warehouse. Saya percepat ya, soalnya ini ya, ini
Ini free ya, jadi nggak perlu bayar. Ini salah satu tools untuk mempercepat pemodelan yang gratis. Jadi kita ya. Nah, yang penting sebagai catatan, apapun ekstensi yang kita pakai, tetap kita harus punya ini sendiri ya. Kita harus punya manajemen model sendiri yang sudah kita define di awal. Jadi ekstensi ini hanya sebagai pembantu aja, tapi nanti tetap kita adjust lagi supaya geometri yang dibuat di sini itu sesuai dengan contoh misalnya ini, kita semuanya dinding masuk ke wall. Maka ketika kita bikin wall di sini, vertical wall, nah seperti ini, kemudian oke. Kalau saya ulangi lagi ya, soalnya yang ini aja deh. Klik. Ini contoh aja ya. Jadi ya contoh seperti ini. Nah ini langsung masukkan ke tag yang sesuai. Misalnya wall eksterior seperti itu. Ya, jadi tetap walaupun kita pakai extension, kita harus masukkan dia organize langsung geometrinya di sesuai dengan tag-nya. Ya ini saya hapus saja ya, ini buat contoh aja tadi. Nah jadi seperti itu untuk. Nah ini karena ini adalah komponen ya, maka kita bisa langsung extrude dengan ketinggian tertentu di sini. Ya misalnya 3 meter gitu. Ya. Kemudian juga kalau kita hidupkan di sini ada guides, kita langsung otomatis kebuat guideline-nya di sini ya. Nah ini biasanya kalau mau bikin apa? Bikin gambar kerja itu bisa langsung nggak perlu repot-repot untuk bikin guideline-nya karena memang sudah si dinding ini sudah ada guideline-nya. Gitu. Saya matikan aja untuk. Oke, ini saya undo dulu aja. Nah, di sini juga ada posisi pintu. Ya, saya gunakan untuk mempercepat. Ini saya ambil angka berapa? 92 tadi ya. Jadi saya buat angle 92 kali 92. Sorry, 92 cm, 92 cm. Ini sementara aja, komponen sementara. Ya, nanti kita tempatkan tepat di sini. Nah, ini juga ada beberapa metode ya. Jadi saya gunakan metode solid. Jadi nanti apa sih solid itu? Kalau di SketchUp itu solid adalah objek 3 dimensi yang tidak bisa dimasuki, tidak punya celah
Ya, dia tidak punya celah. Kalau kita tenggelamkan di air gitu ya, tidak ada air yang masuk gitu. Kalau istilah di SketchUp-nya itu watertight ya. Jadi dan yang namanya solid, kelebihan solid, dia nanti ada kita bisa langsung lihat volumenya. Dan satu lagi, ketika model kita solid, itu nanti langsung bisa di print 3D gitu ya. Kalau mau buat market, itu nggak perlu repot-repot lagi pesan ke market, cukup model 3D kita sambungkan ke printer 3D, biarkan printer 3D-nya bikin marketnya. Karena kalau dia tidak solid, dia nggak akan tercetak. Ini kita push-pull sekarang, bikin 3 meter. Nah, maka semua akan menjadi solid di sini. Ini udah solid, ada volumenya ketahuan. Kita bisa langsung dapat nih volumenya berapa. Nah, ini juga sama ya. Ini saya push pull, misalnya 2 meter gitu ya. 2,1. Ya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kita punya solid, dia pasti punya volume. Nah, kalau kita ingin menghitung total, misalnya ini kan solidnya ini segini, ini solidnya segini gitu ya. Nah, ini permasalahannya adalah di SketchUp itu tidak bisa menghitung akumulasi volume. Jadi kalau kita pilih beberapa volume, beberapa solid, di sini volumenya nggak muncul nih jadi. Gitu. Makanya untuk menghitung volume, misalnya kita pengen tahu nih berapa sih jumlah bata di sini yang kita perlukan, kita harus gabungkan. Itu ada yang namanya solid tools, ini kita tinggal gabungkan aja seperti ini. Sehingga di sini nanti akan muncul volume total. Kalau kita ingin dalam meter kubik gitu ya, tentunya di sini harus dirubah dulu di unitnya. Untuk volume, kita akan gunakan meter kubik. Ya, sehingga kalau kita klik di sini, untuk volume ditampilkan dalam meter kubik. Tetapi untuk yang garis, ya, untuk length itu tetap dalam sentimeter. Nah, ini belum terkalibrasi karena memang mestinya biasanya dinding itu ada dikurangin pintu, dikurangin jendela, dan seterusnya. Nah, tetap kita bisa gunakan solid juga di sini, ada operasi solid. Nah, seperti ini. Terus saya unionkan dulu aja ini semuanya. Kemudian saya subtract ke ini. Jadi yang namanya solid itu tetap dioperasikan solid, tetap muncul volume. Ya. Nah, di sini kita bisa generate RAB sebetulnya. Nah, permasalahan adalah solid itu kalau dioperasikan solid hilang ininya ya. Jadi kita mesti masukkan ulang ke. Jadi tetap sesuai panduan. Kita cukup tahu sifat-sifat dari tools ini. Oke, misalnya sekarang saya selesaikan untuk lantainya ya. Lantainya ya, ini jadi lantai. Nah, lantai ini kalau dia tipis seperti ini, dia nggak akan keluar volume ya. Nggak akan keluar volume. Jadi memang kita harus push pull dulu supaya dia jadi volume. Kecuali kalau kita ingin tahu berapa sih luasnya, ini kita bisa langsung tahu di sini areanya berapa meter persegi ya. Kita rubah juga ke untuk
areanya ke meter persegi. Bisa langsung tahu. Tetapi supaya untuk kalau misalnya kita untuk di print, ini sebaiknya kita kasih ketebalan. Ya, misalnya di push-pull ke bawah sedikit aja gitu, atau 5 cm lah misalnya. Gitu ya, supaya dia nanti ikut terprint seperti itu. Ya, saya kasih material aja untuk ya. Nah, di sini sebenarnya kita punya 2 gambar lain. Ini sebenarnya kita tinggal sesuaikan aja untuk gambar lainnya. Yang penting kita tahu posisi gambarnya itu di mana di CAD-nya. Ya, contoh misalnya di sini ada 3 jendela di sebelah kiri, lalu ada pintu, ada 2 jendela sebelah kanan. Kita bisa lihat di sini, ini ada 3 jendela dan 2 jendela. Nah, ini memang artinya untuk tampak yang ini, itu memang punyanya sisi ini. Ya, sedangkan tampak yang ini, kalau kita lihat di sini ada jendela sama pintu, kemudian ada 2 jendela di sini. Ini ketahuan kalau ini punyanya sisi yang ini. Ini ada 2 jendela, ini ada jendela dan pintu di sini. Artinya ini kita perlu putar lagi ya supaya align dengan sisinya. Nah, kita tinggal sesuaikan aja supaya pas. Ini kalau misalnya benar ya. Saya ambil acuannya itu misalnya dinding. Ya, misalnya dinding ini. Tuh. Harus diratain dulu. Supaya apa? Nah, ini biasanya tujuannya untuk membuat posisi jendela kita, kalaupun ada jendela di luar, itu tepat gitu. Ini. Contoh aja ya, contoh misalnya saya bikin dinding lah di sini. Sorry. Ini tadi ada ini lagi saya ambil. Ya. Jadi kalau saya mau buat pintu jendela ini, bisa ngacu ke sini. Mungkin ini saya bolongin, yang ini juga bolong gitu. Ini saya tembusin dulu. Ini saya jadikan pemotong, nanti saya satu ke sana. Ini mungkin berarti kurang tinggi ya, ini saya. Tinggiin lagi aja, misalnya segini. Jadi jangan pakai scale, karena kalau pakai scale, nanti kalau kita ada pintu di sini akan ikut ke scale. Jadi masuk ke dalam, tinggal diangkat aja. Ya, sehingga nanti ini kita masih bisa subtract dengan metode solid. Ini ada tangganya ya. Jadi kira-kira seperti itu, dengan cara seperti ini model kita tuh akurat dan rapih gitu. Akurat dan rapi. Jadi ini saya masukkan ke lantai, jadi setiap kita bikin geometri langsung masukkan ke lantai. Jadikan saya jadikan ceiling ya. Ya gitu. Jadi nanti model kita tetap terorganize dengan baik.
Nah, mungkin nggak usah lama-lama, kita matikan cat-nya. Matikan cat-nya. Nah, kalau kita ingin buat potongan, kita bisa gunakan sorry, ini saya harus tempatkan ini ke sini dulu ya. Ini berarti saya pindahkan. Ini saya hapus dulu aja. Nah, gitu ya. Hapus yang nggak perlu. Ini juga dihapus saja. Nah, di sini saya punya beberapa scene yang isinya ada potongan. Coba section. Ini ada section 2 yang nah, jadi section ini dia tuh punya posisi tertentu. Ya, kita bisa adjust lagi, kita perlu adjust lagi. Misalnya saya ambil potongan di sini, kemudian yang ini itu potongannya yang ini. Misalnya ya. Ini saya section 1 ini section 2. Gitu. Lalu untuk bagian yang lainnya ini cuma tampak aja, ini tampak atas, tampak depan, ini tampak atas, tampak kanan, tampak kiri dan seterusnya. Lalu ada denah, kita tetap bisa punya denah di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi semua view itu harus di-update ya untuk ini. Oke, jadi kalau kita mau ekspor lagi ke CAD, di sini ada satu scene saya khususkan untuk apabila kita ingin ekspor ke CAD kembali. Contoh misalnya saya mau ekspor di sini, section, lalu tekan CAD export. Coba kita ya. Ya, ini kita bisa file, export, 2D grafik. Ini ekstensinya DWG. Misalnya ini section 01. Section 2 di sini. Ya, jadi nanti untuk di WCAD-nya ini kita tinggal bikin gambar-gambar. Nih saya bikin file baru aja ya.
pakai drawing biasa aja. Kita bisa import, ya, bisa import. Tapi ini preferensi aja. Saya lebih suka Xref sebetulnya. Di Xref file yang sudah diekspor. Ini matikan aja semuanya, jadi nggak perlu ada scale dan rotasi. Oke. Ini mungkin nggak terlalu ini. Coba saya ambil yang kedua ya. Di sini ada tambahkan lagi untuk yang kedua. Ya, jadi seperti ini. Nah, artinya apa? Karena dia Xref, ketika kita ada merubah model, misalnya contohnya ini ada pintu jendela di sini ya. Mau saya rubah misalnya jendelanya agak besar gitu. Saya agak besar aja. Contoh. Atau misalnya dibuat misalnya kayak gini gitu kan. Nah, ini nanti kita tinggal ekspor ulang aja untuk file ini. Namun harus menggunakan nama file yang sama, sehingga nanti di sini di cap-nya itu nah di sini kita bisa reload. Ini kan. Kita bisa reload di sini. Refresh ya. Reload. Nah, nanti akan berubah otomatis di sini. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini karena file ini itu udah native, ya kita bisa gunakan fitur-fitur CAD yang umum sih sebetulnya. Bisa bisa melanjutkan gambaran. Misalnya saya kasih H itu ya misalnya. Gitu. Ya, jadi nanti kalau kita ekspor ke 2D, ya, maka nanti di sini layernya yang terbentuk tidak apa hanya dua ya. Di sini ada coba kita lihat airport di sini. Ini ada profile edge dan section cut edge. Karena edge yang dari section itu akan ditempatkan di section cut. Kalau yang biasa itu di profile. Nah, ini kita bisa on off kan di sini. Ini profile. Ini yang 01 ya. Kemudian yang section 02-nya kita bisa cek.
Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin layer yang ada di CAD ini muncul, kita harus ekspor dia ke DWG sebagai 3D model, bukan 2D model. Gitu ya. Misalnya ini masukkan, diekspor. Ya, sehingga di Xref-nya saya specify on screen untuk insertion point. Oh, sorry, ini kayaknya mesti saya bikin file baru aja ya. Bikin file baru, ada dia 3 dimensi, lebih baik pakai yang ISO. Ya, lalu saya tambahkan nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, ya, maka semua layer itu akan muncul di sini. Nah, ini karena dia reference, Xref, maka nanti ada nama filenya, kemudian nama ininya. Tapi kalau kita import langsung, kita buka langsung gitu ya, file DWG-nya, maka nanti yang ditampilkan hanya yang ininya aja. Kemudian warna-warna di sini, warna-warna layer ini, dia akan mengikuti warna-warna yang ada di sini. Nah, ini kita gimana sih cara define warnanya? Ini kita tinggal klik aja warnanya, kita tinggal pilih warna apa. Ya, jadi ada 2 cara, bisa sebagai 2D dan 3 dimensi. Nah, kalau misalnya kita ingin menunjukkan porsi, jadi kalau ini kan kita yang di file pertama kan kita bikin section cut-nya itu di sectionnya itu di 3D-nya ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat section itu di CAD-nya. Jadi coba nih saya cek dulu. Nah, ya, jadi kita bisa bikin potongannya di sini. Jadi kita nanti cukup mengedit ininya aja, ya. Misalnya ini saya bikin lagi, saya agak tinggiin. Kemudian saya ekspor ulang ke 3D modelnya, harus pakai nama yang sama ya. Yes. Maka di Xref-nya cukup kita reload. Sorry, ulangin ya. Ini kayaknya nah ini gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya juga kalau ingin
buat dimensi misalnya, ya ini kita bisa heads, lengkapin heads, ya, atau kita bisa kasih dimensi di sini. Tadi dia di model space, ya mungkin dimensinya juga kita harus adjust ya. Kecuali kalau kita ingin bikin dia di model di layout space seperti ini, di paper space. Nah, ini mungkin dimensinya bisa lebih. Gitu. Jadi setelah gambar-gambar ini ya, kalau kita ingin ngeplot di GWCAT itu ada fitur, saya nggak tahu kalau di yang lain ya. Di sini itu ada namanya batch plot. Nah, batch plot itu berguna ketika kita punya gambar yang banyak ya. Ya, contohnya seperti ini nih, ada gambar banyak seperti ini. Ya. Kita bisa plot sekaligus. Di GWCAT itu ada namanya fitur smart plot. Smart plot ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita sudah kotak-kotakin dulu gambarnya dengan blok. Jadi ini harus berupa blok ya. Saya kasih dulu deh biar gampang. Ya, ini tuh kalau kita klik ini tuh blok ya. Coba kita double klik. Ya, nama bloknya apa? Nama bloknya adalah COP. Ini juga sama, ini COP semua. Yang membedakan itu hanya informasi seperti ini ya. Nama-namanya ini bukan bagian dari blok. Nah, nggak masalah. Jadi nanti si plotter GWCAT itu dia akan mengedetect si bloknya dan semua konten yang ada di dalam area blok tersebut. Jadi saya ulangin ya, di sini ada smart plot. Kemudian frame style-nya saya gunakan blok. Nama bloknya apa? Blok name-nya tadi kita sudah tahu namanya COP. Kita COP seperti ini. Oke. Ya. Kemudian what to plot, ya, plot langsung. Nah, di sini ada ukuran kertasnya, paper size-nya. Ini bisa dipilih di sini, tapi saya biarkan aja dulu. Kemudian untuk kita mau, kalau kita ingin beda-beda, ya kita bisa spesifikasikan. Ya. Di sini ada yang A4, ada yang A3, beda-beda. Nah, ini paper size-nya bisa di spesifikasikan. Tapi saya ini nanti akan saya blok semua yang ini aja ya, yang kemudian untuk plot drawing-nya, nah kita pilih dulu nih, select batch drawing. Jadi kita pilih aja semuanya yang ini. Sorry. Ya, dipilih semuanya. Nah, maka nanti dia akan mencari, si GWCAT itu akan mencari semua blok yang namanya COP di area tempat kita memilih. Ya, ini ada select drawing, dia akan ngedetect 14 otomatis. Kenapa 14 ya? Karena ini ada 14 gambar. 2, 3, 4. 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu. Otomatis akan ngedetect 14 blok yang namanya COP. Kita sudah. Ya.
Kemudian kalau mau lihat, kita jadikan PDF aja ya. Misalnya DWG to PDF di sini. Atau JWCAT PDF aja, high quality print. Ini general. Ya. Output pad-nya ada di desktop, nanti kita bisa lihat. Kita upload aja langsung. Nah, Kak, dia langsung upload ke 14 gambar. Ini akan lebih mempercepat proses plottingnya. Nah, saya nggak tahu kalau di tempat lain ada apa enggak. Ya, kalau misalnya di JWCAT ya kita bisa gunakan fitur ini. Oke, ini udah jadi. Mau kita lihat di desktop, ini sudah ada 14. Sorry, saya. Nah, ini yang pertama, kedua. Tentunya ini ada pengaturan-pengaturan lebih lanjutnya kalau misalnya mau coba-coba ngulik di sini. Nah, kalau kita ingin bikin dalam satu, ini kan terpisah-pisah ya, ini bisa juga ya. Jadi ini kan terpisah-pisah dokumennya. Ini saya hapus dulu aja. Kalau kita ingin bikin dalam satu lembar, satu dokumen, kita harus gunakan mode kita harus pilih yang bentar, kalau nggak salah dia ke Microsoft Print to PDF. Ini plot to, sorry. DWG to PDF ini ada multi page, ini di cek aja. Ya. Di sini kita nanti akan mendapatkan satu dokumen aja yang isinya itu 14 lembar. Ya. Oke, ini pengayaan lagi ya. Mungkin setelah ini kita, mungkin di antara teman-teman, coba kita cek dulu ya hasil. Nah, ini hasil dokumennya, dia ada 14 lembar di sana. Ya. Nah, mungkin beberapa orang ingin melanjutkan proses desainnya dengan rendering gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung render di sini. Saya akan coba demokan aja. Saya bikin scene baru. Ini mungkin terlalu tinggi ya. Saya sebentar aja. Ya, seperti ini. Nah, misal saya taruh lampu, ya, kita bisa isi lampu apa aja. Saya klik desain aja ya, mungkin taruh 5 objek aja di sini. Misal saya akan
Ya, gini aja deh. Nah, gitu ya. Ya. Ya, misalnya begini. Ya, kemudian lampunya ya saya taruh sini. Seperti itu. Ya, sederhana aja, nggak usah yang detail. Ya, ini saya save. Nah, kita bisa langsung render model ini ya, bisa dengan D5 render, bisa V-Ray dan sebagainya. Atau kalau sekarang tuh lagi ngetrend AI ya, ngetrend AI itu kalau di SketchUp itu ada yang extension yang bisa menggunakan AI. Kita tinggal pilih itu interior atau arsitektur atau konstruksi. Jadi nanti dia akan menyesuaikan. Lalu di sini ada namanya prompt. Prompt itu kalau atau istilahnya keyword ya. Nanti si AI itu akan ngebaca, akan bekerja sesuai dengan instruksi dari prompt-nya. Ya, contoh saya mau bikin dapur gitu ya, dapur dengan gaya modern minimalis gitu ya. Kemudian kitchen, kita define dia sebagai kitchen, modern minimalis. Lalu untuk pencahayaannya kita kasih sunlight. Ini bahasa Inggris baiknya. Coming from right ya, dari sebelah right side, gitu kan. Kemudian untuk lampunya di atas kita kasih misalnya ceiling light. Nah, untuk tema warnanya kita bisa gunakan kata kunci misalnya temanya apa ya? Temanya misalnya atau nggak usah pakai tema. Biar si ini aja, biar si AI aja. Oke, kita coba render. Sambil menunggu rendernya, saya baca pertanyaan ya. Untuk convert AutoCAD ke GWCAD, apakah semua versi CAD bisa di-convert ke GWCAD? Bisa. Jadi GWCAD itu dia bisa membaca semua file DWG, tetapi yang versinya tidak lebih tinggi ya. Jadi contohnya gini, kalau kita gunakan GWCAD 2020 misalnya, dia hanya bisa ngebuka file-file AutoCAD atau file CAD dari sumber yang lain seperti StarCAD, ada BricsCAD segala macam, itu di versi 2020 maksimalnya. Jadi nggak bisa tuh GWCAD 2020 ngebuka file AutoCAD versi 2023. Itu nggak bisa. Jadi memang file AutoCAD-nya harus diturunkan dulu. Jangankan GWCAD, sesama AutoCAD aja itu kadang-kadang nggak bisa.
kita punya file kita punya softwarenya itu AutoCAD 2020, ngebaca file teman kita AutoCAD yang dibuat pakai AutoCAD 2023 itu kemungkinan nggak bisa kebuka. Nanti teman kita suruh turunin dulu, di downgrade dulu ke 2020. Makanya waktu di SketchUp ini pada saat kita ekspor, misalnya ke CAD, nah di sini ada option AutoCAD versionnya pilih yang rendah-rendah aja gitu ya, supaya nanti untuk mengantisipasi AutoCAD-nya, GWCAD-nya bisa ngebuka seperti itu. Oke, kemudian dari Mas Robi izin bertanya, apakah pada GWCAD kita dapat membuat dynamic block dengan menggunakan parameter tertentu? Setahu saya bisa ya. Jadi fitur dynamic block ini kemarin kalau nggak salah didemokan oleh Mas Iskandar, ya. Ya, didemokan oleh Mas Iskandar. Dan ini dynamic block ini fitur yang cukup lama ya, sudah ada di GWCAD. Sebentar, coba saya cek dulu ya, saya pastiin. Rasanya ini sudah. Oh, iya, oke. Ya, ini ada nih. Jadi Dynamic blocks are block references containing rules and parameters, and can be changed the way they display. Here's an example. The door is a dynamic block. You can change its shape like this, or change its size. So instead of creating multiple door blocks with different shapes and sizes, you can just create one door block like this. Dynamic blocks can also be changed from the Properties panel. There are many dynamic blocks provided in tool palettes. You can directly insert them into your drawing. What's more, you can drag your own dynamic blocks to TP. Next time, you can directly reuse it. ya, jadi dan ini kita bisa bikin sendiri ya. Nanti untuk indexnya biasanya ada di training. So that's dynamic block in ZWCAD. Yeah. Thanks for watching. Kira-kira seperti itu untuk fitur dynamic block. Mudah-mudahan jelas ya Mas Robi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kedepannya prospek penggunaan GWCAD itu bagaimana, baik di bidang arsitektur maupun industri manufaktur. Kemudian kalau di bidang manufaktur, apakah GWCAD ini kompatibel dengan CAE juga? Oke, jadi untuk GWCAD itu sebenarnya salah satu varian produk dari GWsoft. Jadi saya buka dulu ya website-nya GWsoft. Jadi kalau kita lihat produknya itu ada 2D CAD, ya, ada yang untuk manufaktur. Nah, itu GW3D. Ya. Nah, GWCAD sendiri itu ada dulu itu ada yang namanya untuk mechanical, lalu arsitektur. Sekarang namanya dirubah. Ya, di sini ada yang namanya mulai 2024 itu ada GWCAD MFG, yaitu untuk penggunaan untuk di manufacturing. Ya. Ini saya copy paste linknya biar langsung diklik ya. Nah, ini kemarin webinar yang lalu, ini Mas Iskandar juga sudah menjelaskan untuk penggunaan di manufacturing. Nah, untuk CAE sendiri itu
GWsoft punya produk lain, namanya simulation, yaitu ada GWSim. Nah, GWSim. Nah, untuk analisis, GWCAD memang tidak ada fiturnya. Jadi boleh dilihat di sini ada GWSim. Nah, GWSim ini nanti bisa mengambil parameter-parameter yang dia dibuat di GWCAD ya, karena memang dia satu company. Gitu. Nah, jadi kalau di GWCAD manufacturing itu semuanya itu blok-bloknya udah sebenarnya itu GWCAD professional 3D plus library untuk blok-blok dynamic block dari mechanical gitu sebetulnya. Nah, nanti atribut-atribut yang ada di blok mechanical itu nanti bisa digunakan di GWSim ini. Gitu. Jadi kedepannya GWCAD ini memang diarahkan untuk manufacturing, udah ada milestone-nya. Bisa dilihat website-nya. Gitu. Ya, ini untuk hasil render kira-kira seperti ini. Nah, saya mau tunjukkan lagi untuk render-render yang lain, tapi itu mungkin di luar topik. Kita akan bahas di webinar yang lain aja ya, karena itu nanti pembahasannya lebih panjang lagi. Kita sudah 2 jam. Oh ya, nah untuk kita lagi ada promo untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan lisensinya, ya di store kita, ya kalau nggak salah itu di store.neosia.com. Ntar saya cek dulu. Valid nggak ini? Ya. Nah, ini promo ini sampai besok ya. Jadi ini jadi buat user yang ingin membeli lisensinya, buka web store kita di sini. Ya. Di sini nanti ada harga potongan ya. Jadi misalnya kita tinggal pilih aja standar, profesional, ini harganya 17,6 dari 18,6 ini 17,6 ya. Lagi ada promo dari harga 13,8 jadi 13 untuk yang mekanikal. Ya, ini ada 23 jadi ya lumayan hemat 1 juta. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan ini hanya berlaku sampai besok teman-teman. Jadi kalau misalnya buka 2 hari lagi kemungkinan ini sudah nggak ada karena ini udah teman-teman dari tim marketing ini sudah ngeset ini hanya hari ini dan besok gitu ya. Istilahnya weekend sale istilahnya. Nah, ini buat yang memerlukan lisensinya bisa langsung ambil langsung menuju web store kita dan nanti bisa kita bantu untuk ini. Dan satu lagi, pada saat membeli ini itu apa namanya? GWCAD yang didapatkan itu masih yang 2023 SP2 gitu. Nah, tetapi promo tambahannya adalah buat pembeli GWCAD 2023 itu nanti gratis update ke 2024. Jadi di sini ada GWsoft punya program itu ada pre-launch, ya, ada promosi pre-launch. Jadi nanti promo dari GWsoft itu akan digabungkan dengan promo dari Neosia gitu ya. Dari Neosia sendiri menyediakan potongan harga, sedangkan dari GWCAD-nya itu menyediakan free upgrade, ya, upgrade ke GWCAD 2024. Gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Sampai mungkin kita akhir aja sudah jam 12, sudah azan zuhur.
nanti di sini berarti ada 3 orang ya, ada Pak Justinus Martoyo, Pak Robi Angga, dan Mbak Mega Maulida. Nanti ditunggu untuk voucher GoPay-nya ya, akan dikirim akan langsung dikirim langsung ke aku. Gitu. Baik, saya tutup sampai sini dulu. Terima kasih buat yang mengikuti, di seorang aja, tapi insya Allah bisa bermanfaat. Dan ini kegiatan ini akan kita adakan rutin ya, kegiatan flash sale dan webinar itu selalu ada flash sale dan free training gitu. Kalau free training mungkin belum tentu ada, tapi yang jelas flash sale itu pasti sudah kita pasti adakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Mari.